Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang saya muliakan Ustaz Munawar, tak lupa juga Sahibul Bait Bapak Fathur Rahman, dan juga teman-teman Jamiah rutinan tiap malam Rebu khatmil Quran. Sementara muka mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dapat barokahnya kajian yang tiap malam Rebu kita baca, kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu rahmatal abrar wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan kita semua sudah nyampe kepada bab menjaga makanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'limu ta'limu tadhakkur tadhkir wa naf'a wal intifa' al hasala tamasuki fi kitabillah wa sunnati rasulillah du'a ilal huda dalala alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal batnu, dan adapun perut, fahfadhu anit tanawulil haram wasyubhah wa haris ala talabil halal fa idza wajadtahu fahris ala an taktasir ala ma duna sab' fa inna sab'a yukassil qalba wa yufsidu ad-dahan wa yubtilul hifd wa yusakkilul a'dha' anil ibadah wal ilm wa yuqawwi sahawat wa yansuru junudasy syaitan was sab'u minal halal mabda'u kulli syarrin fa kaifa minal haram. Saudara Imam Ghazali mengingatkan kembali kepada kita setelah maksiat lisan, beliau membahas tentang apa yang masuk dari lisan dan pencernaan kita. Karena ibadah kita ini bisa khusyuk, ibadah kita ini bisa diterima atau tidaknya tergantung daripada makanan kita. Maka Imam Ghazali mengatakan, dan adapun perut, maka jagalah daripada makan makanan yang haram dan syubhat. Jaga daripada makanan yang haram dan syubhat. Dan kalau bisa kita berusaha, berupaya untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa yang halal? Karena makanan ini bukan hanya untuk pencernaan kita, untuk kesehatan badan kita, namun kualitas ibadah kita juga tergantung dari makanan yang masuk. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halali faridatun ala kulli muslimin." Nyari bese halal ni ka alako. Magluar perlo nikah hukum fardu. Bukan hanya sebatas untuk mencari nafkah, apa? Mencari makanan yang halal, apa talabul halal, alako. Sehingga makanan yang kita cari itu adalah makanan yang halal. Itu untuk setiap muslim hukumnya fardu. Fardu.
Riwayat dari Ibnu Mas'ud. Dan juga jika kita ini sudah menemukan yang halal, terus boros. Kalau sudah kita menemukan kerjaan yang enak, bagus, lancar, jangan terlalu boros. Dan kalau bisa, Imam Ghazali nih ya, menurut Imam Ghazali, hindari kenyang, kenyang dulu. Katanya Imam Al-Ghazali, jangan kenyang-kenyang, jangan terlalu kenyang. Bolehlah kenyang, tapi jangan sampai kenyang. Kenapa? Karena kekenyangan tersebut bisa menggelapkan hati. Dan juga kekenyangan tersebut bisa mengurangi kecerdasan kita. Dan kekenyangan tersebut juga bisa mengurangi hafalan kita. Kenyang juga bisa melempo ke abe. Nah, nyengok lah, mula ngakan, jangan ngakan di rumah. Mereka kan tondu, tempo, ibadah sangka, mau nyari ilmu malas, payah, lapar nggak ring gendeng, kenyang nggak ring gideng. Lapar nggak orang gendeng, kenyang nggak ring gideng. Dan juga kekenyangan tersebut menguatkan syahwat. Wah, udah kenyang. Apa sih tak every? Mereka melolo, mula kenyang. Syahwat ini tambah kuat dan menolong kepada pasukannya setan. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam syarah Bidayatul Hidayah yang nama kitabnya Maraqil Ubudiyah, beliau mengatakan ada 10 pasukan setan yang disebabkan dari kenyang tadi ya. Orang kalau sudah kenyang, kekenyangan, maka ditolong oleh tentaranya setan. Siapa saja tentaranya setan? 1, doliman, kedoliman, itu tentaranya setan. Nomor 2, khianat. Nomor 3, kekafiran. Nomor 4, meninggalkan amanat. Apa artinya? Meninggalkan amanat, tak bisa, tak kening bertajah. Ya itu dah. Yang nomor 5, namimah. Mula kenyang mestinya aman kebetulan goreng ini. Itu kanjana setan itu. Tentaranya setan. Yang nomor 6, kemunafikan. Yang nomor 7, tentaranya setan adalah adu domba. Yang nomor 8, ragu tentang keberadaan Allah. Oh, mula kenyang roh. Bukan hanya kenyang ya, ini tentaranya setan. Ragu dari apa? Keesaan Allah. Nomor 9, yang nomor 9 adalah meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 9 terakhir, deng megendeng daripada sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentaranya setan. Kalau ente mau nyari tentara setan, apa, di mana tanda-tandanya tentara setan? Tidak harus kenyang saja ya. Bukan hanya kenyang saja, tapi apa? Tentaranya setan itu ada 10. Yang bisa membuat orang ini menjadi dicap sebagai tentaranya setan,
Satu, orang yang sering berbuat dolim. Dua, orang yang khianat. Tiga, orang yang kafir. Empat, orang yang meninggalkan amanat. Nomor lima, orang yang sering adu domba. Nomor enam, orang munafik. Nomor tujuh, orang yang senang adu domba. Nomor 8, orang yang lagu kepada Allah. Nomor 9, orang yang sering meninggalkan perintahnya Allah. Nomor 9, orang yang nyia-nyiakan atau orang yang ngentengkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan salah satu dari 10 hal tersebut bukan kita, dan Allah dijaga oleh Allah kita ini supaya tidak menjadi tentaranya setan. Sehingga kekenyangan tersebut, kata Imam Ghazali, orang mula yang kenyang dulu abantu ke orangnya, aman orang mula kenyang loh, gampang hianat. Naudzubillah min dalik. Kata Nabi SAW, apa kadal fakru yakunu alaihi kufran au kama qala. Yang artinya kata Nabi Muhammad apa? Kadang-kadang itu kefakiran itu orang mula tandi paparo kadang semak kepada kekufuran yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah situ, daerah yang jarang dakwah, daerah yang jarang majlisan. Ada salah satu dakwah imannya epuro bi sedus Indomie. Ada. Kayak kata Imam Ghazali, saya enggak. Dan ini semua kenyang gara-gara PCC halal. Darah mempas orang sekenyang dengan hal-hal yang haram. Kenyang dari hal-hal yang halal saja bisa mengotori hati, bisa apa? Bisa merusak kecerdasan, bisa merusak hafalan, bisa memberatkan badan untuk ibadah dan mencari ilmu, meningkatkan syahwat, menolong daripada tentara-tentara setan. Ini dari yang halal, kenyang dari hal yang halal. Gimana kalau seumpama yang kita makan itu makanan yang syubhat? Gimana kalau yang kita makan itu makanan yang haram, tidak jelas dari mana? Manggana mencari harta yang halal itu hukumnya fardu. Pasoki udah diore. Manggana habib pasatira jualan tupa ni apa? Hah? Jualan tupa, jualan kopi cai apa? Ya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena apa? Sampean ibadah, Pak. Sampean ibadah, Bu. Semua sampean ibadah ini. Tapi sampean ini makanannya haram, naudzubillah min dalik. Samanya sampean ini membangun bangunan di atas ombak. Al-Imam Ibn Ruslan menyebutkan di dalam kitabnya, kitab Zubat, beliau mengatakan wa ta'atun mimman haraman ya'kuluh misla bina'in fawqa maujin yuj'alu. Kata Imam Ibn Ruslan, sampean ibadah nyari ilmu, majlis mana yang tidak dihadiri, ibadah apa yang tidak dilakukan. Tapi kalau makanannya masih haram, makanannya ini masih haram, apa kata Imam Ghazali? Padana sampian abangun nang atas ombak. Benih kebai rumah kerapung ki, benih buka buat benih kebai anu. Napa? Rumah apung itu bukan benih. Maksudnya sampian nikah kebai bangunan, kebai compok raja ngakui pondasi, tapi pondasinya nikah bukan beton yang tinggal dicelupkan saja, bukan. Maksudnya ini apa? Maksudnya sampian kebai bangunan yang atas ombak. Kok bisa? Itulah kalau haram yang sampean makan percuma ibadah. Cuma kayak menurut Imam Ghazali ya kita baca saja ya. Kita baca saja.
Ya mek bola mantermu ke bisa ya malaki ha. Ke menurut ini ahli sufi ini. Mun bisa jan Imam Ghazali setahun ni ngakui gamis setung bae lah. Ngakui kelampi setung, pakai baju satu saja. Mun bisa. Ya sara gelu. Mun bahasa Habib ngakui kelampi ini mulu lalen salen apa tandi kelampi pada rumah. Ini Imam Ghazali ini sufi ini. Sampai ya qanaahnya itu kelampi setung. Ya, tak bisa kita apa. Dan kalau bisa sehari makan 2 lembar roti saja. Nah, gila, saya lama ingatkan dia, apa gila? Saya lama ingatkan lemit oleh ingatkan nasi. Nasi, ocol wae lemit deh. Itu ya. Maka ibadah Bapak. Dan kata Imam Ghazali, dan Imam Ghazali inilah kelas sufi ya. Mun ngakan cek nyari simak lemak geluh. Mun bisa ngakan itu ngakan menyaman tuh cek benare. Sebulan sekali, setahun sekali. Aku Allah ini tak cocok ke ibu ini. Ereken kena orang kim lolo beb. Ada cerdas dak beb. Ya. Oleh karena itu kalau bisa yang kita makan itu yang halal ya. Tak terlalu tak usah terlalu ekstrim sudah. Makan 2 lembar baju cukup 1 ndak, artinya gini saja sudah. Akhirnya al-hulat, so kata Imam Ghazali, ya kalau bisa yang masuk itu asli kehalalannya. Sampean oning Ka'bah sekarang itu kan kotak persegi 4, setelah itu depannya kayak oval. Lah oval itu namanya apa? Itu namanya Hijir Ismail. Itu. Siapa yang sholat di dalam oval ini samanya sholat di dalam Ka'bah. Kenapa beb Ka'bah ini kok ada kotak, kok ada oval begitu? Karena lambat ketika pembangunan Ka'bah zaman Rasulullah SAW, harta halalnya orang Mekah kala itu cuma cukup bikin 1 kotak. Aslina Ka'bah ini aslina bukan kotak, tapi setengah oval. Set, maju, terus oval gini, terus lurus gini. Dulunya Ka'bah seperti itu. Karena orang Mekah mencari harta yang paling halal. Dulu zaman Nabi Muhammad cuma bisa bikin 1 kotak dan tempat oval itu. Ya mentermuka napak kepi insyaallah. Yang pada pasien ayo molot bisa ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ni kabib dak remah ni kabib. Pese ni ka pese anga bengrambeng. Pese anga. Ya, tak gotu. Itu mulai jelas itu dah. Sudah asluhu sudah haram itu dah. Saya dari oleh ngincam ngincam yang berbunga, itu usah tanya aki boleh, haram itu sudah. Nggak keras, tak apa keras. Lebih baik kita makan tahu tempe, Pak. Mangga naman merongki. Alhamdulillah gula ni kan yang campur naman merongki. Makan naman labu. Alhamdulillah pengeluaran bekan. Ada saya belanja kui kan gitu. Makanya amal maklum gimana beb, kalau sudah halal dilihat dari halalnya. Masih nih beb, gimana beb? Saya panas.
Seperti apa persis sana? PC dari pemerintah, PC oleh dari ini dan PC dari orang si ala kobi pemerintah cik nying lanying itu sudah jelas, sudah masih ada halalnya ini gajinya saya. Ini sampean ini betul aku. Mun lako dari rumah. Kapan lah kau beluk nang kantor. Kapan kau 12 mulai, Itulah aku gajian halal itu. Muntar kantor kau sanga, muntar kantor kau sebolo, gajian bakun sebulan full. Itu bengerambeng itu. Saya enggak pengaruh itu. Pengaruh, saya enggak. Atau harta dari orang yang tidak kerja. Tidak kerja. Tidak kerja yang di WC. Beliau kan istabu ini. Halal hari ini. Tak alako yang di WC. Lakon apa dulu ini ada segerombolan orang zamannya itu ya. Ada orang yang dibayar untuk nangisin mayit. Namanya nihaya, niyahah ini orang yang bayar untuk nangisi mayit. Seakan-akan cek duka sara gitu. Mana mati benanu, kingono mungkin anaknya, itu dibayar ada ya. Lah uang dari hasil itu haram. Laku. Atau yang jelas-jelas keharamannya jual khamr, jual apa namanya? Jual hal-hal yang mudarat, jual hal-hal yang sudah jelas keharamannya. Itu haram. Atau dari riba, wah haram. Tak boleh katakan mesin itu. Wah masih ada halal, ya tak boleh. Lah ini bahas kemarin. Bahas ini. Bahas ini. Atau makanan dari barang-barang alat konser. Kan dari rumah ini yardena anu ya gini dulu ini menurut Imam Ghazali itu alat-alat ini secara tasawuf ya artinya nyaman tasawuf itu hilang usut atena apa. Cok sampai sampean saya keras membaca seperti ini pas ngosok tidak. Lelokah mentak ibrik betadin bila sih beres. Peti kedingaki. Baik jamu. Gitu. Nah, menurut sufi ini alat-alat yang membuat lupa kepada Allah itu haram. Menurut Imam Ghazali lah mungkin nyari imam lain tak tahu saya dah. Cuma pembahasan kita kan di situ, tapi saya tidak menyinggung. Tak bertanya ini macam tibik sampean. Cuma menurut Imam Ghazali apa? Dari segitunya lo ya, segitunya. Lo kalau kayak gitu Beb Habib keninggi, ya ini marah ini keninggi ya. Santai di orkesan itu apa saya ceramah ini kayak kening lagi ya kemarin ini saya kening lagi enggak benih gitu kemarin kening. Nah jika sampean ini ketahui bahwasanya kalau kita ketahui
Kalau kita ketahui ini apa boleh ya, apa boleh, seborana apa boleh, sila jelas. CBC, ya, misan deh lah. CBC, orang salah konong bang, alako, bunyi pesena bang, alako nong bang, haram itu. Ini kitab loh. Hadir acaranya mereka, makan makanannya mereka, mengurangi kualitas ibadah Anda. Lo cabisan dari situ itu. Lo kan tinggi, saya ceramah kan tinggi ya. Teka tangakan ya ceramah, teka tak nginum, cabisan dia ada remah. Ya udah ti, ada ti bempas. Gitu ya. Tunggu sempat bro, santai. Malah sesa boleh mari. Nih. Wa minal haramil mahdi ma yuqalu min awqaf min qorisatil waqif. Yang juga paling jelasnya haram ngakan dari pese wakaf. Udah tahu tanah ini dari tanah wakaf, dikembangkan uang tersebut, tapi wakaf ke pesantren, wakaf ke masjid, wakaf dengan wakaf kepada tempat-tempat mencari ilmu, tapi itu haram. Tanah wakaf tapi dikembangkan, uangnya buat makan ini haram, kecuali emang disediakan ini beb untuk ustadz atau guru-guru yang ngajar. Kening boleh, nih kening boleh jenekuk mik ini dari hasil wakaf terus dikumpulkan. Ingat acara-acara masjid itu kan pese wakaf. Mangkan saya sekarang ini lebih lebur jualan tupa, jualan kopi cuy daripada ceramah. Belum jelas loh Pak. Mun pas ceramah ini kalau aki dari pesena kota ke masjid, ayo halal itu. Makanya ceramah ini ya mun kune jenguk kelakon nyaman. Enteng nak mik bentar-bentar ke belocok bejer. Ngale boleh le tengah lele ngale. Tapi kualitas itu halal enggak? Saya nyumpang sapaan. Mumpah ngalak dari pasien masjid, haram. Haram. Memang kan kotulako. Kan jadi kita kan pembahasan ini kan kotulako mak le jelas kakanan. Tak bisa. Dan sampean ini apa? Makanya dan ini Imam Ghazali menjelaskan tentang makanan dan apa ini sangat panjang, ada di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, oleh karena itu ayo lakoh tore lakoh penyaman zelako penyaman. Kelakuan ini banyak, yang penting kita usaha. Untuk masalah takdir hasil itu Allah yang ngatur. Karena ma'rifatul halal boy kedingaki, mengetahui itu halal atau tidak dan mencari kehalalan tersebut fardu bagi setiap muslim. Pada fardu Nabi bejeng lema bektok pada. Oleh karena itu ayo kita sama-sama apa bisa sama-sama mencari kerja,
Yang halal-halal saja dah. Belum bisa Beb meninggalkan itu. Sudah lama kita membangun. Orang ini sekone nyari sampingan yang enak. Makanya sekarang ini yonceng orang todus saya setelah ya sampean oning TV kan. Tidak semuanya itu halal. Makanya gula menyonceng wik sampean. Pas gula tak teer, bukan saya sombong. Bada aulia, bada ulama, pas tepat tak teer, bukan mereka itu sombong. Tapi dia menjaga kualitas. Menjaga kualitas yang masuk kepada perut mereka. Karena bukan hanya sebatas pencernaan, tapi kualitas ibadah kita tergantung daripada yang masuk di perut kita. Mau memperbaiki salat, perbaiki dulu makanannya. Kerja yang halal-halal. Tak punya kerja Beb, repot nyari kerja. Ayo saya ajari. Tandi modal Beb, orang laku loh. Ndak laku. Ayo bareng beda saya. Tak usah modal, jalan. No. Tak bisa. Dan oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal, sebanyak, sebarokah. Mana tua jangan Habib Hashim almarhum kalau mau minta doa kepada Allah, doalah kepada Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah dan bisa bermanfaat. Orang Soki ini kalau diniati dia kerja nyari uang untuk ibadah dan untuk membantu orang, itu lebih manfaat daripada kita tidak punya apa-apa. Alak ko pasoki kor ibadah betepak pun ni pas mari soki saja sombong, salah dia. Salanglah soki tak ning epentai tolong. Salanglah soki tak engak. Oh, lambung kok gi susah demah. Oh, lambung gi susah kok demar anu. Kana kan talabul halal faridatun ala kulli muslim. Riwayat dari Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas, dan kefarduan tersebut